إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا من ذكر هذه اللذات يعني الموت صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم والله ذلك من الشاهدين. Bapak Ibu, adik-adik jamaah sholat subuh yang kami hormati, mari kita awali kajian subuh pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang mudah-mudahan kita bisa menikmati kenikmatan itu kulit dan isinya. Nah, minggu yang lalu masih nikmat itu ada yang apa? Kulite, ada isinya. Mudah-mudahan kita dua-duanya itu mendapatkan, dan hari ini insya Allah kita dapatkan. Alhamdulillah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan umatnya. Ibu bapak yang kami hormati, kemarin kaitannya dengan nikmat itu memang benar-benar nek ngomong kulit dan isinya itu nek kita rasakan yang memang seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti merasakan, pernah merasakan. Hari Rabu yang lalu kondisi tubuh itu tidak fit. Jadi kadang ujuk-ujuk kepala itu pusing seperti itu. Itu di rumah makan sate Yeni itu. Janjane kan biasanya nek di situ bisa tantuk itu. Bersama teman-teman seperti itu, ternyata makanan sate yang saya itu suka seperti itu, rasanya itu jangan benar-benar nggak habis, nggak enak seperti itu toh. Ya. Artinya pada waktu itu kulitnya nikmat itu ada, tapi apa? Isinya sedang dikurangi. Jadi nikmatnya pada waktu itu sedang dikurangi. Maka sehat itu disebutkan sebagai nikmat azim, itu menjadi kenikmatan yang besar itu. Jadi tatkala orang yang sedang sehat itu memang dikasih kenikmatan yang besar seperti itu. Tatkala sedang sakit sedang dikurangi. Dan itu kan pasti kita semuanya merasakan seperti itu. Leres nggih? Nggih. Nek pagi ini Pak Bambang itu sholat dengan menggunakan kursi seperti itu, mungkin beliau juga sedang
kurangi nikmatnya. Yang biasanya bisa rukuk sujud tanpa biasa saja, tapi mungkin seperti itu. Tapi tatkala ini semuanya kita hadirkan nilai-nilai agama itu ternyata menjadikan sebuah kenikmatan. Artinya wong sakti dia wajar. Ya. Kemudian hadisnya juga jelas. Itu sebagai kafaroh. Kafaroh itu penebus dosa seperti itu, ya kan? Kafaroh itu penebus dosa. Jadi mudah-mudahan itu bisa mengurangi dosa seperti itu. Jadi kenikmatan itu isi dan kulitnya. Terus ini Pak Bu, orang makan gitu. Nek saya beberapa kali itu jumpa itu nek di Arab itu nek makan itu nek orang asli sana itu nek barang-barang itu biasanya yang guna tampah plastik, bahkan jadi di mana? Nah, plastik. Ya, orang nang hotel, orang nang rumah makan seperti itu. Ternyata makan barang-barang itu menambah kenikmatan. Ini 1 bulan ini saya sering makan bareng dengan istri anak yang 2 seperti itu. Pakai loyang seperti itu. Gerek lah ya. Jui biasa itu kan janjiannya kan orang sing mewah banget, tetapi tatkala makan bersama-sama barang-barang itu nikmatnya kok malah mengalahi yang di sateyan ini Pak. Artinya apa? Makanan yang sederhana pun tatkala sehat bareng-bareng dengan keluarga itu menjadikan nikmat yang luar benar-benar nikmat apa nih? Kok rasanya beda seperti itu ya, tidak sengaja tapi malah jadi kebiasaan seperti itu. Ibu bapak yang kami menghormati, maka tatkala kita masih diberikan kenikmatan itu masih kita bersyukur. Ada yang dikurangi, ada yang benar-benar nanti diputus nikmatnya. Yang pada pagi hari ini kita bahas menurunkan lanjutan di kitab At-Tadhkirah ya. Dulu kami sampaikan di kitab At-Tadhkirah kayaknya dulu bab yang kita bahas tentang larangan mengharapkan kematian. Haram seorang muslim itu dongane jaluk mati ya. Kenapa diharamkan? Tetapi sebabnya adalah sebab karena permasalahan dunia seperti itu. Karena permasalahan jabatan, permasalahan hutang, permasalahan bullying. Itu kan sekarang enten mawon nggih, kasus-kasus bunuh diri itu kerap terjadi dari kalangan-kalangan yang nyuwun sewu benar-benar memang bahwa seperti itu, atau kalangan yang di puncak pun kadang melakukan sebuah kegiatan bunuh diri yang sampainya mengharapkan kematian tapi saking ora mati-mati untuk mati bela seperti itulah. Kan ada nggih. Itu benar-benar dilarang ya. Tapi juga ada Bapak Ibu yang kami hormati, seseorang itu boleh mengharapkan kematian itu dengan hal-hal yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam sebuah dalam ayat tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini doanya, perkataan Nabi Yusuf. Ceritanya Nabi Yusuf kan ngertos nggih? Sing apa? Sing di penjara nggih. Ya. Kapan ini Nabi Yusuf menyampaikan ini? Itu tatkala di puncak-puncak kebahagiaannya, bukan di puncak kesengsaraannya. Orang sing pas lagi nang sumur. Orang pas agak sing lagi di bullying seperti itu, tapi pas dalam keadaan yang baik, puncak-puncak kenikmatan itu, supaya dimatikannya itu dalam keadaan Islam, orang sing kafir seperti itu. Kadang orang-orang yang diberikan kenikmatan itu malahan untuk mengingat kematian kan
nikmat nggih. Ya, orang yang dugem itu kan senang-senang itu kayaknya mengingat mati yang ngerti mati tapi kon mengingat mati ya seperti itu. Tapi dalam keadaan yang sakit di rumah sakit itu kritis mesti mengingat kapan sedalaman depan mati seperti itu. Itu seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamur rajul bi qabri rajuli fayaqulu ya laitani makana. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada seorang yang melewati kuburan orang lain sehingga dia berkata, alangkah baiknya andaikan aku menempati tempat ini. Jadi melewati lubuk pajan ya. Ya Allah, anak ini ingin nyong cepat nang ini seperti itu. Tapi kan jarang nih, dereng lah, dereng seperti itu. Jadi memang ada ayat-ayat yang yang menerangkan bahwasanya diperbolehkannya mengharapkan kematian itu tatkala memang yang pertama karena memang kepengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua takut dengan kafiran seperti itu. Itu bukan karena permasalahan dunia seperti itu. Ya. Oke. Ibu bapak yang kami hormati, lah kaitannya dengan kematian itu, maka dalam satu kitab ini Allah Subhanahu wa taala itu adalah di dalam kitabnya itu adalah dzikrul maut, sering mengingat mati. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ditakhrij oleh Malik bin Anas. Hadisnya seperti ini. Fa'akthiru min dzikrin hadzimil ladzati yaknil maut. Sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan, yakni mati. Hadis diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, At-Tirmizi. Ini telah ditakhrij itu dikuatkan sanadnya dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'ad, Sa'id bin Al-Miyasis, dari Umar bin Khattab, dan dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Kemudian kami menjawab, wahai Rasulullah, apa yang memutus segala kelezatan itu? Beliau menjawab, mati. Nek wis ngomong mati, maka itu kan takdir. Mati napa niku? Takdir. Tapi takdir itu kita bisa ngomong tadi terketahui sudah terjadi seperti itu. Orang yang meninggal, ini kemarin saya dari Mas Yanto lagi sing nako dan dari speaker ini di desa kok lupa saya itu. Satu hari itu meninggal 2 orang. Isih enom ujuk-ujuk orang anak sebabnya ya. Karena tadi malamnya pengajian kan meninggal. Waktu ibadah baru beberapa saat itu ada yang meninggal. Itu sakit bukan? yang sehat, ujuk-ujuk sehat. Ini kan rahasia nih, dan kita tidak bakalan ngerti seperti itu. Ya. Kita yakin bersama orang yang mati pada waktu itu atau yang hari ini meninggal itu rasanya itu pengennya sih nang angan-angan kayak masih lama seperti itu. Kita yang hidup di sekarang ini kayak kan itu masih suwe seperti itu. Tetapi rahasia Allah Subhanahu wa taala tetap ada di dalam gitu. Mati itu pasti ada. Makanya Rasulullah SAW sering menyampaikan fa'akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Fa'akthiru min dzikrin hadhimil ladzat. Sering-sering ingat mati seperti itu. Kemudian menurut Ibnu Majah juga beliau menyatakan seperti ini. Pernah suatu saat dia duduk bersama para sahabat, kemudian ada seorang laki-laki Ansor dan mengucapkan salam, terus bertanya, ya, ini
pertanyaan kaum Ansor itu. Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdalu? Qala ahsanuhum khuluqan. Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama? Sing paling utama kuwi janjane sing kaya apa ya? Kan ada sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Ansor sing di Madinah, Muhajirin sing Mekah. Jadi tatkala rombongan Mekah berhijrah seperti itu kan ceritanya memang benar-benar meninggalkan semuanya gitu, dan pindah ke Madinah seperti itu. Ada orang yang menolong. Ansor disebut sebagai Ansor ya. Dan itu pernah tanya pada duduk, ya Allah, ya Rasulullah, janjian sing paling wong mukmin sing paling azam, sing paling mulia itu apa? Maka Rasulullah menjawab itu, orang yang mukmin yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik akhlaknya ya. Jadi tatkala kita menjumpai dalam redaksi ini apa? Orang yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Satu, orang mukmin, kedua akhlaknya baik, seperti itu. Karena sekarang orang cerdas akhlaknya nggak baik ya, sami mawon seperti itu. Jadi tidak baik seperti itu. Makanya sekarang itu ibaratnya sekolah itu yang digembar-gemborkan adalah karakter, ya, karakter. Walaupun masih belum menemukan formula yang tepat seperti itu. Ya mudah-mudahan kurikulum Merdeka ini benar-benar bisa menjadikan karakter anak-anak ini lebih baik seperti itu. Jadi yang diharapkan itu cerdas dan berakhlak mulia seperti itu. Karena nek cerdas tidak berakhlak mulia malahan bahaya seperti itu. Okay. Apapun profesinya, cerdas tapi kok tidak berakhlak mulia, itu pasti membahayakan. Ya. Ngerti cara-caranya seperti itu, tapi akhlaknya tidak baik, ya akan berbahaya. Seperti itu. Maka sahabat Ansor menanyakan semacam ini pun Rasulullah menjawab dengan yang paling baik akhlaknya. Kemudian beliau juga, orang tersebut bertanya, fa'ayyul muslim aqyasu? Qala aktsaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'duhu isti'dadan ulaika aqyas. Kemudian orang itu bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang muslim manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? Beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak mempersiapkan untuk kehidupan setelah mati. Itu yang paling cerdas. Di dalam Islam itu memang orang yang paling banyak mengingat mati lan mempersiapkan kehidupan setelah mati. Itu sing paling cerdas. Lah kita ini dalam keadaan yang masih hidup sing dalam rangka mempersiapkan kehidupan setelah mati. Kita beribadah seperti itu, melakukan ketaatan-ketaatan seperti itu, aslinya di dunia saja sudah menikmati rasanya luweh tenang Pak, luweh ayam seperti. Apapun bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membawakan kita akan lebih ayam seperti itu, okay? Ya. Dan ini juga dalam rangka mencari bekal-bekal setelah kematian. Bapak Ibu yang kami hormati, okay? Jadi di sini tidak hanya cukup mengingat mati, tetapi mengumpulkan bekal-bekal setelah kita meninggal dunia. Sebagaimana ayat yang kami bahasakan tadi seperti itu, ya, tadi bahwasanya memang dari perjalanan sebuah kematian nanti orang begitu meninggal dunia itu jelas
pasti itu sudah pasti itu dalam ayatnya akan kecewa, akan menyesal. Bagaimana yang tadi saya sampaikan di ayat pada waktu sholat subuh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Berinfaklah, bersedekahlah sebelum maut akan datang. Karena faidza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'atan. Karena tatkala itu datang juga tidak ada akan la yastakhiru, tidak bakalan ditunda seperti itu. Kemudian tatkala orang yang sedang sakaratul maut itu, orang yang mati itu juga gimana tadi ayatnya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani, ya Tuhanku nek enggane akhartani umurku itu ditunda sedikit saja, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, yakin saya akan bersedekah sebagaimana orang yang soleh. Sedekah ini artinya kan kebaikan. Orang yang meninggal pasti akan menyesal seperti itu dan kepingin dikembalikan untuk melaksanakan kebaikan, bukan kepingin mencari hal-hal yang memang dulu belum tercapai. Pasti kebaikan. Itu sinten Pak Bu? Seluruh manusia seperti itu. Karena seluruh manusia pasti merasakan nanti pas pada waktu meninggal itu ada hal-hal yang masih kurang seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, maka Rasulullah SAW pun bersabda, ini dalam sebuah riwayat Tirmizi, orang yang cerdik ialah orang yang menaklukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan sehari setelah mati. Dan orang yang bodoh adalah orang yang mempertaruhkan hawa nafsunya tapi menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karya Al-Albani rahimahullah seperti itu. Ini hadis juga yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi di sini orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Niki nek di nopo dimat-matakan kula lambe yang niku nggih. Nek ngomong itu gampang, Pak. Aslinya ngomong itu gampang. Ngomongin anaknya itu gampang seperti itu. Tapi bagaimana ngomongin dewek sendiri itu yang kadang untuk melakukan itu sulit seperti itu. Contoh apa Pak? Contohnya apa Pak? Contohnya itu untuk sabar, mengarahkan untuk sabar, tapi dirinya sendiri nggak sabar. Sabar, bapak-bapak matur kali ibune sabar, tapi kadang mboten sing ikhlas, sing sabar, sing ikhlas. Niku aneh mboten Pak? Bisa menaklukkan pada dirinya seperti itu luar biasa ya. Sing ikhlas, banyak amal gitu ya. Banyak amal, misalkan ya, yang paling repot kan kaburomatan ya. Kaburomatan itu wong sing teh ngomong tapi ora gelem nglakoni. Kaburomatan indale antaqulu malataf itu kaburomatan itu ya apa nggih artinya? Terus sengit itu gitu ya. Wong sing teh ngomong tapi tidak bisa melakukan seperti itu ya. Ya. Itu termasuk ngomong di mimbar itu janjani beban itu. Gitu. Ya, ibaratnya kon infak tapi orang tahu infak repot ya. Kon sing akeh tapi masih pilih. Nek kulung nggih ya masih
nek ana sing abang, biru, terus apa? Coklat. Nek telu kuwi pasti sing dipilih sing apa, Pak? Nek kula tak sing coklat nek telu kuwi ya. Coklat kuwi paling sing paling lusuh seperti itu. Lah, tapi kan jadinya disebutkan lah, ora apa-apa sedetik tapi pas seperti itu. Nek kalau sudah bisa menaklukkan dirinya Pak, seperti itu. Karena masih ada gambaran-gambaran bayangan yang sebulan ingin butuh sekian seperti itu. Tapi permasalahannya yang orang butuh seperti itu Pak, apakah begitu mudah? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Nah, PNS di Jerili memang seperti itu nggih. Uripe mau ngono asik. Gajinya semono terus seperti itu sih ya. Kesehatan. Nggih. Ya alhamdulillah nggih. Jadi Bapak Ibu menaklukkan diri sendiri itu yang memang menjadi satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan orang yang tidak bisa menaklukkan hanya menurutkan hawa nafsu itu, inilah yang tapi juga pengen ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sing dikatakan dalam hadis ini adalah orang yang jahil, orang yang bodoh ya. Orang bodoh Pak pingin ampunan Gusti Allah tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan seperti itu ya. Kan bodoh seperti itu ya. Paling gampang lah di mana orang sing ibaratnya ditanyakan pengen surga apa neraka, semuanya pasti surga seperti itu. Orang yang tidak pernah melaksanakan ketaatan pun pasti ditanya pengen surga. Tetapi kok begitu berat melakukan sebuah ketaatan seperti itu karena memang tidak bisa menaklukkan hawa nafsunya. Wah, nafsu itu kan memerintah suatu hal yang kadang orang penting juga kayaknya nang ini urung kampung di ya pernah. Iya. Contoh lah, pengen beli sesuatu itu aslinya tidak begitu penting seperti itu. Tapi nek urung tuku, napa? Kepikiran terus seperti itu. Nggih? Ya. Nah, ibu-ibu misalkan pakaian lah atau tas seperti itu. Karena saya pernah jualan tas, Bu. Jualan tas nek kalau ibu-ibu senang, Pak. Bulan kemarin sudah beli, bulan ini beli lagi seperti itu. Paling sebelnya dodolan karo lanang. Orang dilirik lah seperti itu. Kadang sesuatu yang itu janjane tas wis pirang-pirang, nek wong lanang kan pikirannya sipun nggih. Ini ibu tidak bisa. Ya, ibu tetap sih tidak semua ibu nggih ngapunten nggih. Oknum. Bukan saya salah ngomong. Ya. Jadi memang terkadang itu sudah dibeli karena dia kepengen betul lihat gambar seperti itu. Wah, iki kudu tuku apa sih? Bentuknya apa regane murah seperti itu. Lagi ora usah tipu, ora seperti itu, ya. Setelah dibeli apakah dipakai? Kadang tidak dipakai, Bu. Ya. Itu ya saya amati berdasarkan dulu nopo penjual tas keliling-keliling seperti itu, wah senang mereka ibu-ibu seperti itu. Jadi itu salah satu hawa nafsu nih, nafsu yang dituruti seperti itu. Termasuk nafsu-nafsu yang lainnya seperti itu. Nek bapak-bapak itu kadang nafsunya lebih gede. Mobilnya kudu kan ganti lagi lah, memang sudah harus seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak kami hormati. Kemudian Rasulullah juga bersabda, cukuplah maut itu sebagai penasihat dan syukurlah maut itu sebagai pemisah. Jadi yang kita kalau sudah mati jejal sih Pak, kan makanya Bapak Ibu, tatkala kita mengurus jenazah, ya, kok tidak ada rasa kesedihan sama sekali, tertawa terbahak-bahak, itu kita harus introspeksi, ada apa dengan diri kita. Nyosewu nggih, kadang lagi mendem, anak wong sing sedang apa nih? Berguru seperti itu. Padahal suatu saat kita kan dipendem itu loh, ya kan? Makanya ini menjadi satu hal sing saya pernah seperti itu ya, lihat di benar-benar sedang
lagi di liang ya apa namanya? Kadang candaan itu kan menjadi suatu hal yang apa namanya? Yang untuk mencairkan suasana. Tetapi nek pas lagi mendem orang meninggal dunia itu kayaknya kurang tepat. Karena apa, pada waktu itu seharusnya kita adalah zikrul mau, suatu saat kita akan dipendem seperti itu. Pada waktu kita memandikan, suatu saat kita akan dimandikan. Pada waktu kita dikafani, cukup Pak. Pada waktu kita dikafani, ya kan, ya Bu, Pak, seperti itu. Kita hanya berapa, kan hanya satu helai kain moni sing dipotong itu saja. Baju yang harganya ratusan ribu, ya bahkan mungkin ada orang yang harganya sampai jutaan itu nggak bakalan akan ke bawah. Ya. Orang-orang yang meninggal dunia itu biasanya bajunya pada waktu peti nganggo, gitu. Kan tidak ada orang yang sudah meninggal bajunya masih bagus-bagus, para wani nganggo. Ya kan? Padahal dia sudah meninggal masih bagus seperti itu. Nek seperti itu diapakan Bu? Kan dibagi kan. Nek ngerti sing dibekan meninggal itu anak sing peti Pak, seperti itu. Maka cukuplah maut itu sebagai penasehat untuk di hidup kita di dunia ini. Kemudian Rasulullah pernah ditanya, adakah seseorang yang dihimpun bersama para syuhada? Dihimpun itu apa? Dikumpulkan ya. Beliau menjawab, iya, orang yang mengingat mati dalam sehari itu semalam itu sebanyak 20 kali. Ya, cara menghitung berapa kali wallahu a'lam bishawab, intinya sering mengingat mati, ya kan. Pak, kuburan kan jadi dekat gitu. Apakah orang yang dekat kuburan senantiasa mengingat mati? Kan juga mboten gitu. Seperti itu. Ya. Ada orang yang jauh dari kuburan tapi sering mengingat mati. Cuma mempermudah mengingat mati tatkala kita ya Allah, suatu saat juga kita akan dikubur, ya seperti itu. Ya. Kemudian As-Saudi berpendapat tentang firman Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia memuji kamu. Ini dalam surat apa? Siapa yang baik di antara kamu itu Al-Mulk, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, bahwa maksudnya adalah orang yang paling banyak mengingat mati adalah paling baik persiapannya dan paling takut dan berhati-hati untuk menghadapinya. Ya. Sepakatlah kita akan mati, ya kan. Dan persiapan seperti apa, ya wallahu a'lam bishawab. Artinya kita masing-masing sendiri seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, nggak apa-apa lah. Kami lah pengurus takmir itu mengajak hal-hal sing baik-baik nggih. Kayak sedekah itu dirutinkan saja. Ya, dirutinkan saja. Walaupun 2000 itu lebih baik yang rutin daripada sing 100 sepisahan seperti itu, setahun sepisahan dengan yang janjani hitungannya mungkin sama. Tetapi di dalam hadis itu wa in qala, walaupun sedikit, yang istiqomah itu jauh lebih baik seperti itu. Oke. Ya, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 seperti itu. Oke. Semakin ya kita juga mudah-mudahan dengan kasnya banyak, nanti kebaikannya juga akan lebih banyak lagi seperti itu. Ya. Sholat berjamaah pun mari kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid seperti itu. Kemudian dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini di kitab ini banyaknya hadis-hadis nih, hadis saya bacakan mawon ya. Dalam hadis yang kaitannya dengan sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutuskan kematian, menurut para ulama ini adalah mereka bahwa ungkapan-ungkapan yang padat, ringkas, kemudian memuat segala macam peringatan merupakan nasihat yang ampuh, ya. Dan ulama itu memang ada banyak-banyak hal-hal yang disampaikan oleh para sahabat dan para tabi'in. Ini ada
Amirul Mukminin sering, bahkan ada bait-bait yang sering disampaikan pada zaman dahulu kaitannya dengan mengingat kematian seperti itu. Okay. Nah, bagaimana hikmah orang yang mengingat mati? Okay? Orang yang mengingat mati karena gini, dalam keadaan hidup di dunia ini, ya, manusia itu pasti itu dipaparkan menjadi hal-hal yang kita itu kadang dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, itu pasti seperti itu. Atau dalam keadaan kita diberikan nikmat atau bencana. Kan sama nggih, manusia itu pasti dalam keadaan yang kadang seperti itu. Kadang ya sakit, kadang sehat. Ya, kadang ada nikmat, kadang ada bencana. Tatkala orang sering mengingat mati, ya, dan dia dalam keadaan mendapat bencana atau tidak mendapat nikmat, maka dengan mengingat itu akan menjadi lebih ringan. Contoh yang paling itu adalah orang yang sakit. Orang yang sakit itu kan ada yang memukul-mukul badannya, ya. Kenapa tidak orang sembuh-sembuh seperti itu? Enten apa mboten, Pak? Mungkin yang di kesehatan itu sering apa? Sering menjumpai, nggih. Seperti itu. Bahkan dulu pernah kami sampaikan itu, ya. Orang sakit itu karena kecelakaan dalam mobil itu ngomongnya itu dengan kasar sekali. Bahkan dengan ibunya di situ pada waktu itu mengatakan hal-hal yang tidak baik seperti itu, ya kan? Menyalahkan kondisi seperti itu, ya kan? Kenapa? Mungkin jarang mengingat mati. Orang yang dalam keadaan bencana, orang yang sakit seperti itu, dengan sering mengingat mati itu pasti akan lebih ringan dengan bencana seperti itu, ya kan? Karena dia tahu bahwasanya sesuatu tidak akan kekal, pasti juga akan mati. Dan itu akan lebih ringan. Itu naik dalam keadaan yang dalam sebuah yang tidak baik. Ya. Jika dalam keadaan nikmat atau sedang mendapatkan kelapangan, orang yang mengingat mati itu mencegah dari sifat kesombongan. Ya kan? Wong sombong itu kan karena wong duwe sing disombongaken. Ya. Sing repot nih orang duwe sing disombongkan tapi sombong gitu ya. Wah, itu repot gitu. Tapi secara umum orang yang sombong mesti rata-rata punya sesuatu yang disombongkan, ya. Tapi dengan mengingat kematian itu bisa mengurangi sifat kesombongan. Contoh, sombong dengan harta kekayaan, coba digabungkan dengan mati, apa nyambung? Karena setelah meninggal, apakah kekayaannya akan ikut? Tidak sama sekali, ya. Tidak sama sekali. Apapun yang dimilikinya itu sudah ditinggalkan lah. Ya, wis bodoh ibaratkan bodoh yang ditinggalkan seperti itu. Ya, yang ditinggalkan amanah seperti itu, ya kan? Seperti itu. Ada yang meninggal karena tidak punya anak, tidak punya itu, malah rayahan, rebutan. Tidak sedikit kabar di berita seorang anak berseteru gara-gara warisan. Kan sama gitu, seperti itu. Jadi dalam keadaan baik, dalam keadaan lapang, orang yang sering mengingat mati itu tidak sombong atau tidak terperdaya dengan harta kekayaannya. Dan ini menjadikan sebuah hal kebaikan bagi kita. Jadi orang-orang yang sering mengingat mati ya dalam kondisi apapun akan menjadi baik seperti itu. Ibu bapak yang kami hormati. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, ini seorang ulama Ad-Dakhhak namanya, dia berkata seperti ini: barang siapa sering mengingat mati, maka dia diberi 3 macam kemuliaan. Yang pertama, dia segera bertobat. Yang kedua, kepuasan hati. Dan yang ketiga, semangat beribadah. Itu orang yang sering mengingat mati. Yang pertama, segera bertobat, ya kan? Contoh yang paling gampang, orang-orang yang dihukum mati karena tahu kematiannya sudah dekat. Contoh kasus yang pernah disampaikan, kasus yang di Freddy, ya. Freddy itu
yang diceritakan pada waktu akhir-akhirnya itu dia baca Al-Quran itu sampai berapa kali khataman itu seperti itu, sehari 7 kali, kira-kira sehari 7 kali bisa nonton gitu. 7 kali itu kalau di dalam kitab itu ada Pak, di dalam itu yang sampai memang 8 sampai 8. Kalau di Banjarnegara itu yang paling cepat itu adalah seorang anak itu 7 jam tidak sampai 7 jam dari Al-Fatihah sampai, dan itu langsung hanya tidak mau hanya minum coklat seperti itu 7 jam. Nah kita ya seperti itu. Tapi kalau kita melihat ininya namanya, dia tahu akan mati, ya, mempersiapkan, ya kan. Kemudian sebelum dor itu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, itu langsung dor seperti itu, ya kan. Itu kan akhirnya akhir yang apa namanya? Dari sisi kalau pertanggungjawabannya tetap akan ada, sesuai kan akan ada hitungan seperti itu. Adanya kemungkaran yang disebabkan seperti itu pun pasti ada tanggung jawabnya seperti itu. Ya. Orang yang mengingat mati dan itu pasti akan cepat bertobat seperti itu. Ya. Kalau tahu ibaratnya pas pada waktu bencana itu akan ada bencana, siap-siap seperti itu, maka pasti pada akan bertobat atau mana ngungsi Pak? Ngungsi. Bang Komandan, ini di sehingga ada apa namanya mau apa nih? Pokoknya ingat pesawat terbang itu kayaknya gerban jatuh seperti itu. Itu bukan tobat tapi orang situ naik, seperti itu. Tapi orang yang benar-benar mengingat kematian itu pasti akan segera bertobat. Kemudian yang kedua itu kata beliau ada kepuasan hati. Karena apa, nikmat yang dimiliki itu sudah pasrah seperti itu, ya. Insya Allah. Sekarang kan orang yang kaya banyak banget, tapi rasanya kelihatannya orang apa namanya? Orang tenang seperti itu, ya. Seperti itu. Orang yang hitungannya miliaran kan dong ini bagi kita kan uriku wis nopo pena seperti itu, ya. Ya mungkin karena kita sering nonton TV seperti itu, jadi kayaknya kok seperti itu. Kemudian semangat beribadah seperti itu, karena salah satunya adalah untuk mempersiapkan kematian itu. Kemudian kebalikannya, barang siapa melupakan kematian, dia diberi 3 macam balasan. Siji, menunda taubat, ya, menunda taubat. Yang disampaikan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu kan gambarannya nanti pas pada waktu tua-tua itu dia adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang yang sudah taubat seperti itu, ya. Lah nyurung siang apa sih nyung kena dosa. Terus ben-benak wis separne wis tua wis pensiun nembe taubat. Kan juga tidak menjamin kita akan pensiun sudah apa masih hidup, dan juga tidak ada jaminan orang yang pensiun juga kembali ke jalan yang benar, nggak ada yang tahu seperti itu. Buktinya apa? Itu kadang buktinya di video-video itu ada ya, sudah tua seperti itu masih kecanduan judi seperti itu, ya kan? Hartanya habis ludes seperti itu. Itu kan apa namanya menjadi peringatan bagi kita, tidak ada jaminan seperti itu. Pasti menunda tobat. Yang kedua, tidak rela menerima rezeki yang cukup, ya. Tidak rela menerima rezeki yang cukup, anaknya mau kurang seperti itu, ya kan, seperti itu. Jadi nek mendengar gajine presenter sekali apa namanya tayang sampai 4 miliar rasanya kayak apa Pak? Li gaji di sini tentu. Ini siapa? Raffi Ahmad. Apa iya seperti itu ya sekali apa namanya?
Tapi nek artis tak nggih, Pak. Jutaan nggih. Ada yang sekali tayang itu 40 juta, 50 juta. Nah, bagi kita itu 50 juta mengulangan pirang tahun nggih. Seperti itu. Rasanya nek dengan nek materi itu kenikmatan hanya dilihat dari harta itu, maka kenikmatan, keindahan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya duit. Tetapi kan Allah Subhanahu wa taala adil. Ternyata kenikmatan itu tidak harus dengan materi seperti itu, oke? Jadi salah satu kalau kita melupakan mati. Kemudian yang ketiga, malas beribadah. Orang malas beribadah niku kathah napa mboten, Pak? Kathah. Nek wong semangat beribadah, wong lanang niku salate pasti di mana? Di masjid. Tetapi at-taqwa itu akan penuh tatkala hari Jumat, bukan hari-hari biasa seperti itu. Apakah mereka kita dikatakan malas ya walau besok, tapi berdasarkan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW itu ya memang mengingat kematiannya bukan menjadikan sebuah hal-hal yang prioritas seperti itu. Mungkin nanti ujuk-ujuk tiba-tiba mati kemudian menyesal seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk bab hari ini yang kita bahas tentang bab dzikrul maut di dalam sebuah kitab karangan Al-Qurtubi At-Tadhkirah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini menjadi salah seorang yang memang sering mengingat kematian dan menyiapkan kehidupan setelah mati. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak, kita mungkin berdoa nih. Kemudian juga nanti ada kegiatan kerja bakti. Undangannya kan jam itu agak kesiangan. Ya mungkin nanti ini kan tidak terlalu lama, sampai setengah ini. Insya Allah nanti ya jam pinten Pak? Ya jam 6 setengah 7 itu sudah di sini. Jam 7 malah sudah pada apa? Oke, seperti itu. Tapi kemarin Pak Kadi Pak sana kan pas lagi itu kan, wah esok kan anak kerja bakti lah, bapak-bapak orang rasa ngene bae kowe, ora kan rapo kowe. Yang apa? Yang gundukan itu ya, dengan Pak Kadi kan langsung apa? Cepat selesai. Apa ya Pak? Ilas yang bayar berapa gitu sebelum betul apa gitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita berdoa dulu gitu. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mahir ini, untuk ya perumahan kita, untuk kita sendiri-sendiri, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dan ridhonya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, perumahan kita, dan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا مغني كل فقير ويا صاحب كل فريق ويا مقوي كل ضعيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم اقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة يا رب الناس يا رب الناس يا رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلهم من أهل السوء والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا بالإسلام والإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup untuk pengajian subuh ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.